Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha perkasa, zat yang maha layak untuk mendapatkan pujian segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal salih, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah amal saleh kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jalan akan mudahnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima petunjuk, berqudwah terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat azani Allahu wa iyyakum jami'an. Tidak lupa khatib di sini menyampaikan sebuah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh para nabi dan rasul, dan nabi dan rasul pun menyampaikannya kepada seluruh kaum muslimin. Wa hiya wasiyatut taqwa, yaitu wasiat ketakwaan, agar kita selalu imtisal awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat azani Allahu wa iyyakum jami'an. Apa yang terlintas di benak kita kalau seandainya kita mendengar sebuah kalimat atau sebuah nama yang dulu di masa salaf terkenal, akan tetapi terkenalnya dia adalah terkenal dari sisi yang lain, yaitu dari sisi negatifnya dia. Siapa dia ya ikhwah? Yaitu yang bernama Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Ulama mana yang tidak menilai bahwasanya Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, kecuali dia adalah seorang diktator, kecuali dia adalah seorang yang memiliki perangai yang keras, kecuali dia adalah seorang yang memiliki perangai yang berdarah dingin, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kekuasaan. Akan tetapi kekuatannya, kekuasaannya terkadang dia pergunakan untuk mendolimi kaum muslimin. Bahkan di antara bentuk kezaliman Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, beliau pernah meruntuhkan Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan padanya. Di antara bentuk kezaliman dia pernah membunuh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Zubair. Dan di antara bentuk kezaliman dia, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan beliau pernah membunuh 3.000 lebih kaum muslimin. Subhanallah. Bukankah itu kejahatan yang sangat luar biasa ayyuhal ikhwah? Iya, kita sepakati itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Keburukan yang sangat luar biasa. Dan kezaliman yang sangat luar biasa. Dan inilah para ulama ahli sirah, ulama ahli sejarah menyebutkan tentang kondisi Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan bahkan sedikit sekali para ulama ahli sirah menyebutkan tentang dari sekelumit kebaikan-kebaikan beliau. Namun sedikit di sini ayyuhal ikhwah, kita akan sedikit menyebutkan apa yang Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi miliki dari dirinya. Salah satunya ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an, Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi suatu ketika beliau berkhutbah di hadapan seluruh kaum muslimin. Dan ketika beliau berkhutbah, beliau menangis. Bahkan tangisan beliau membasahi surban-surban beliau. Kenapa beliau mengatakan, dan beliau kenapa menangis ketika berkhutbah? Beliau mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, wahai seluruh manusia, kalian hari ini bisa makan. Dan ketahuilah bahwasanya kelak kalian akan dimakan. Dan seraya itu beliau membacakan sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Beliau membacakan sebuah ayat di dalam surah Ali Imran yang membuat ayat tersebut meruntuhkan kerasnya hati beliau. Sampai beliau menangis, meneteskan air mata terseduh-seduh. Sampai air matanya membasahi jubah dan sorban beliau. Maka ayyuhal ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah sebuah gambaran. Gambaran yang mana kita bisa ambil faidah. Dan faidah tersebut kita ambil pelajaran untuk kita resapi hari ini. Bahwasanya di antara faidah kisah ini ayyuhal ikhwah, bahwasanya Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemudahan di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu Al-Qur'an mudah. Mudah kalian untuk membacanya, mudah kalian untuk menghafalnya, dan demikian juga Al-Quran itu mudah untuk ditadaburi. Dan perhatikanlah si hati yang keras, luluh, lantah dikarenakan sebuah ayat di dalam surah Ali Imran. Kullu nafsing da'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang bisa kita ambil faedah selanjutnya ya ikhwah azani Allahu wa yakum jami'an dari sebuah kisah yang sangat menarik ini? Bahwasanya kita bisa mengambil faedah. Kam marra alainal ayah fi kulli yaumina. Perhatikan aja ikhwah. Berapa ayat yang melewati diri kita, yang kita dengar setiap hari kita. Bahkan setiap sholat kita mendengar ayat Al-Quranul Karim. Bahkan terkadang kita sebelum tidur mendengar murotal. Bahkan setiap hari kita dilantunkan di masjid mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terkadang ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an waliyadzubillah. Na'udzubillah. Terkadang hati kita seakan-akan melampaui Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Siapa di antara kita hari ini yang menangis ketika mendengar ayat Al-Quranul Karim? Siapa kita hari ini yang merasa tersentuh terhadap lantunan Al-Quranul Karim? Maka ya ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an, para ulama salaf mengatakan idza ra'aita qalbaka lam yata'atsar bil Qur'ani fattahim nafsak. Seandainya hatimu sama sekali tidak bisa tersentuh, tidak bisa ternasehati oleh Al-Qur'an, fattahim nafsak. Coba tuduh dirimu, tuduh hatimu. Ada dosa apa sampai engkau terhalangi menangis dari Al-Qur'anul Karim? Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan hasibu anfusakum ayyuhal ikhwah. Coba koreksi diri kita. Apa yang menyebabkan kita terhalang dari meneteskan air mata dari Al-Quran? Sehingga terkadang sholat 5 waktu kita membaca Al-Fatihah, kita mendengar Al-Fatihah, terkadang kita menghafal Al-Quran, terkadang juga itu juga kita menjadi penantang Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyindir keras bagi siapa saja yang memiliki hati keras terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah memang hati-hati kalian itu terkunci, keras, sehingga Al-Quran itu tidak mampu menasehati diri kita? Maka dari sini ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita itu bukan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Kita adalah umat-umat akhir zaman yang hari ini bergelut dengan yang namanya fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Maka para ulama mengatakan faltazim bil Qur'anil Karim
Maka apabila dirimu pengen selamat, segera dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian ayolah ikhwah azani Allahu wa yakum jami'an. Kita bisa mengambil faedah selanjutnya. Bahwasanya di dalam Al-Quran penuh dengan mukjizat. Di antara mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada gunung, yang gunung itu notabene keras, kuat, kokoh, pasti gunung itu akan meledak, tunduk, patuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Hati kita bukan terbentuk dari gunung. Hati kita, yaitu jantung kita terbentuk dari segumpal darah. Maka ayolah ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, koreksi diri kita. Kenapa diri kita hari ini jauh dari Al-Quran? Kenapa diri kita tidak tersentuh dengan Al-Quranul Karim? Maka ayolah ikhwah, jangankan kita pengen mengamalkan Al-Quran dan mengambil faidah dari Al-Quran. Kalau seandainya kita mendengarkan Al-Quran saja tidak merasa nyaman. Dan jangan harap kita itu bisa menangis karena Al-Quran. Karena kita itu enggan untuk membaca dan menyimak Al-Quranul Karim. Maka kita berdoa kepada Allah, ayolah ikhwah azani Allahu ikum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh kondisi jiwa, raga dan hati kita. Dan ketahuilah, suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Ajaban liman yahlik wa ma ma'ahun najah." Kok saya heran sekali, ada orang yang binasa padahal jalan keselamatan ada di depannya. Di antara salah satu jalan keselamatan adalah Al-Quranul Karim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Faya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.